perkenalkan nama saya Salsabila Fitria dengan NIM 2009303. Saya dari kelas PGPAUD 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas dan menjelaskan mengenai sebuah aktivitas kegiatan pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak usia dini untuk menstimulasi berbagai perkembangannya. Aktivitas di sini mungkin sudah ada sebelumnya, namun saya sendiri kembangkan dan modifikasi juga gitu. Nah, langsung saja aktivitas yang saya kembangkan di sini adalah permainan ular tangga. Secara umum, permainan ular tangga adalah permainan sederhana yang berbentuk kertas segi empat yang dipetak-petak dengan aneka gambar yang disisipi ular dan juga tangga. Kemenangan pemain ditentukan dari lemparan dadu yang terdiri dari titik-titik yang berjumlah 1 sampai 6 titik. Secara bergiliran, pemain melempar dadu dan melangkahkan bidak sesuai jumlah titik yang tertara pada dadu. Nah, selain itu, yang khas dari permainan ular tangga ini, jika hitungan jatuh pada nomor yang tertera gambar tangga, maka pemain berhak naik ke angka yang lebih tinggi mengikuti pucuk tangga. Tapi sebaliknya, jika pemain menemukan hitungan terakhir pada gambar kepala ular ketika menghitung sesuai titik pada dadu, maka pemain turun ke bawah sampai pada ekor. Nah, modifikasi yang saya rancang dari permainan ular tangga ini ada dua gitu ya. Itu yang pertama dari media yang saya gunakan dan yang kedua dari aturan yang ditetapkan. Yang pertama, media yang digunakan. Nah, yang saya gunakan adalah media yang cukup besar. Bisa sampai ukurannya 2x2 meter gitu ya. Yang mana nantinya yang akan berjalan dari satu kotak ke kotak yang lain itu yang biasanya adalah sebuah pion kecil. Nah, yang ini mah yang bergerak dari satu kotak ke kotak yang lainnya adalah anak itu sendiri. Nah, yang kedua, modifikasi kedua yang saya rancang pada permainan ini adalah berkenaan dengan aturan mainnya. Nah, pada papan yang besar itu, jadi terdapat beberapa kotak yang dinamakan kotak tantangan. Yang mana jika anak menginjak pada kotak tantangan tersebut, maka anak diharuskan untuk mengambil atau memilih kartu tantangan dan menjawab pertanyaan yang ada pada kartu tantangan tersebut. Nah, jika anak berhasil menjawab pertanyaan yang ada di kartu tantangan tersebut, maka anak berhak untuk maju 2 langkah. Namun, jika anak tidak berhasil dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, maka anak harus mundur sebanyak 2 langkah atau 2 kotak. Adapun contoh kartu tantangan yang saya buat ini seperti ini ya. Seperti ini. Kartu tantangan bisa digunakan warna-warni ya. Pertanyaannya ini bisa contohnya seperti ini, sebutkan 2 jenis hewan yang berawalan huruf A, atau coba berhitung 1 sampai 10 dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dapat menstimulasi perkembangan anak dari berbagai macam aspek. Atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan tema pembelajaran yang sedang diajarkan oleh gurunya. Nah, adapun aspek perkembangan yang dapat terstimulasi dari permainan ular tangga modifikasi ini adalah pada aspek kognitif. Yang pertama, anak dapat mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, dan mengenal lambang huruf. Dan pada aspek bahasa, anak dapat menyimak perkataan yang disampaikan guru melalui sosialisasi aturan permainan. Anak dapat mengerti beberapa perintah yang diberikan bersamaan. Anak dapat menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan. Dan anak dapat mengutarakan pendapatnya pada orang lain. Selanjutnya, pada aspek fisik motorik, yang
pertama itu anak dapat melakukan permainan fisik sesuai aturan. Yang kedua, anak dapat melakukan gerakan melompat atau melangkah sambil berhitung. Dan yang ketiga, anak dapat melempar sesuatu secara terarah. Nah, tentunya cukup banyak juga ya aspek perkembangan yang dapat terstimulasi dari permainan ular tangga modifikasi ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Salsabila Fitria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.